Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Rabu 30 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Jawa Barat akan kami hadirkan di antaranya. Tenaga kesehatan beri bantuan pengungsi korban gempa Cianjur. Basarnas lakukan pengiriman logistik terakhir lewat udara. Kota Bandung dikepung banjir. Dan selain ketiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya. Bersama saya Ayu Wulandari, kini kita jelang informasi yang pertama. Saudara, Jawa Barat hari ini kita awali dengan informasi dari Kabupaten Majalengka. Tenaga kesehatan di Majalengka memberikan pelayanan gratis bagi pengungsi gempa Cianjur. Mereka terus melakukan pendampingan hingga kondisinya pulih. Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka melalui UPTD Puskesmas Argapura melakukan pendampingan pada sejumlah pengungsi Cianjur yang berada di wilayahnya. Dari 17 pengungsi asal Cianjur yang saat ini berdiam di Desa Sukasari Kidul, Kecamatan Argapura, 5 diantaranya masih anak-anak sangat membutuhkan perhatian, baik susu, selimut hingga perbekalan sehari-hari. Keberadaan mereka saat ini terus diberikan pelayanan kesehatan dari UPTD Puskesmas Argapura agar kondisinya cepat pulih pasca trauma kejadian mencekam pekan kemarin. Kepala Puskesmas Argapura Dede Roroh Munawaroh mengaku akan terus memberikan pendampingan hingga kondisi mereka normal. Kami akan terus mengawasi, memantau kesehatan para pengungsi dengan tidak ada pungutan biaya apapun. Insya Allah apa yang kami bisa bantu akan kami bantu. Adapun kalau misalkan ada warga pengungsi yang harus dirujuk, saya akan koordinasi dengan pihak perujukan. Puskesmas Argapura memberikan pelayanan pengobatan gratis pada warga terdampak gempa Cianjur tanpa dipungut biaya. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat. Sementara itu dari Kabupaten Bogor, Saudara, Basarnas mengirimkan bantuan terakhir lewat penerbangan jalur udara berupa makanan bayi, makanan instan dan keperluan ibu-ibu korban bencana gempa Cianjur. Pengiriman bantuan terpusat ke wilayah terisolir. Bantuan berupa makanan instan siap saji, susu dan keperluan bayi, serta keperluan ibu-ibu berupa selimut dan pembalut wanita kembali disalurkan Basarnas. Bantuan kali ini merupakan hasil patungan dari organisasi dan anggota Persatuan Istri Dharma Wanita, Persatuan Basarnas yang dititipkan melalui helikopter Basarnas. Hari ini merupakan hari terakhir pengiriman bantuan via udara sejak hari Senin pekan lalu lantaran sejak kemarin akses jalan ke tempat terisolir sebagian besar sudah dapat dilalui kendaraan roda 4. Salah satu bentuk kepedulian kami terhadap korban bencana gempa bumi di Cianjur juga sebagai bentuk support kami kepada bapak-bapak dan suami-suami yang sedang bertugas untuk menyelamatkan dan mencari para korban. Sesuai dengan informasi yang kita dapat bahwa sebagian besar tempat-tempat terpencil sudah bisa ditembus dengan lewat darat dengan kendaraan, sehingga kita merencanakan hari ini mungkin terakhir menghabiskan yang ada di sini dengan dua titik, yaitu di Telaga dan di Saronggi. Yang kemarin memang ada belum kena ya gitu. Setelah itu nanti berikutnya kita akan membantu untuk pemantauan udara sampai hari ke-9 ini, mungkin nanti bisa buat evaluasi besok sudah hari 10, sehingga kita bisa menentukan yang ke depan. 2 helikopter Basarnas yang dioperasikan hari ini dari Lanut Atang Sanjaya ke lokasi gempa Cianjur yakni AW139 dan helikopter Dolphin. Demikian dilaporkan Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat.
Saudara, pasca gempa bumi yang melanda Kabupaten Cianjur pada 21 November 2022 lalu, hingga kini bantuan dari berbagai wilayah terus berdatangan, salah satunya dari Kepulauan Riau. Sebagai bentuk kepedulian kepada korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memberikan bantuan kemanusiaan yang diserahkan langsung kepada pihak Pemkab Cianjur di Pendopo Cianjur. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai Rp769 juta. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan kedatangan rombongannya tersebut sebagai bentuk rasa empati dan kedukaan atas musibah yang melanda Kabupaten Cianjur dari seluruh elemen masyarakat Kepulauan Riau. Kita memang memberikan bantuan langsung dalam bentuk uang ya, dan dari Pemprov Kepri ada Rp500 juta, kemudian dari pemerintah Kabupaten Karimun dan masyarakat Karimun sampai saat ini ada Rp269 juta. Memang kita berikan langsung dalam bentuk uang agar supaya mungkin bisa digunakan nanti sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Saya yakin masih banyak teman-teman nanti dari Kepri yang akan menyampaikan penyaluran bantuannya kemari, karena di Pulau Batam, di Tanjung Pinang, di kabupaten kota lain juga banyak masyarakat yang secara spontan sedang mengumpulkan bantuan dari masyarakat lah. Selain memberikan dukungan berupa material, Gubernur beserta jajarannya juga memberikan dukungan secara moral, mendoakan semua masyarakat Kabupaten Cianjur yang terdampak agar dapat kembali bangkit. Demikian dilaporkan Sri Wahyuni, TVRI Jawa Barat. Saudara, upaya penanganan korban bencana gempa bumi Cianjur hingga saat ini masih terus dilakukan. Baik upaya pencarian korban hilang maupun penanganan para pengungsi di tenda-tenda pengungsian. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Cianjur, kita akan segera tergabung dengan Sri Wahyuni yang kini berada di Cianjur. Sri, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore Ayu dan saudara. Bisa kami informasikan pasca terjadinya gempa bumi 21 November 2022 yang telah melanda Kabupaten Cianjur, sebanyak 514 fasilitas pendidikan rusak. Adapun rusak itu merupakan rusak parah, rusak sedang, dan rusak ringan. Tentunya adanya kerusakan fasilitas pendidikan membuat kegiatan belajar mengajar di sekolah terhambat. Untuk menangani upaya tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Cianjur khususnya dari Dinas Pendidikan dan juga Olahraga Kabupaten Cianjur telah melakukan langkah tepat, yakni adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur, yakni jika sekolah yang mengalami rusak ringan bisa langsung melakukan proses belajar mengajar seperti biasanya dengan tatap muka, berlaku seperti halnya dengan kalender pendidikan yang ada. Sedangkan untuk fasilitas sekolah yang mengalami rusak berat, pihak pemerintah Kabupaten Cianjur yakni Disdikpora telah menetapkan 4 tahap pembelajaran selama masa gawat darurat ini. Tahap pertama yakni yang dilakukan dari minggu pertama merupakan pendataan fasilitas sekolah yang rusak. Setelah itu evakuasi dan juga verifikasi data. Sedangkan untuk minggu kedua yakni minggu sekarang dilakukannya yakni trauma healing bagi seluruh peserta didik dan juga guru yang mengalami trauma berat dan juga ketakutan yang parah pasca terjadinya gempa bumi yang ada di Kabupaten Cianjur. Sedikit informasi juga bahwa gempa susulan sampai saat ini, sampai hari ini masih terus melanda Kabupaten Cianjur, sehingga tentunya membuat resah masyarakat Kabupaten Cianjur dan juga takut untuk mengikuti belajar di sekolah. Dan untuk tahap yang ketiga yakni tahap penanganan trauma healing bagi seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Cianjur, tentunya melibatkan seluruh stakeholder dan juga pihak terkait mengenai penanganan psikis yang dialami oleh seluruh peserta didik dan juga para guru yang ada di Kabupaten Cianjur. Dan yang tahap keempat ini yakni dilakukannya proses belajar mengajar di sekolah dan juga di tenda-tenda darurat yang sudah diberikan bantuan dari Kemensos dan
dan juga Dinas Pendidikan. Adapun proses belajar yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur ini bisa melalui daring dan juga luring melihat kondisi fasilitas sekolah yang ada. Berkaitan dengan masa dilaksanakannya penilaian akhir semester yang menurut kalender pendidikan akan dilaksanakan tanggal 5 Desember, itu menjadi pertanyaan para orang tua dan juga para siswa, akankah pelaksanaan fase ini dilakukan sesuai dengan kalender pendidikan atau mengacu kepada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Mengenai hal tersebut, berikut ada kutipan wawancara kami dengan pemerintah Kabupaten Cianjur, yakni Kepala Disdikpora Akib Ibrahim. Berikut kutipan wawancara kami. Pergeseran waktu untuk yang itu ya, untuk yang khusus yang kena permasalahan. Bahkan sesuai dengan konsep pembelajaran merdeka belajar sekarang, yang namanya nilai anak itu kan sudah berjalan, Pak. Anak sudah di pembelajaran berlangsung, sudah dievaluasi. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan dalam ujian semester, nilai yang sudah selama ini didapatkan dalam proses pembelajaran itu bisa digunakan untuk menilai akhir siswa, gitu ya. Baik, tentunya kebijakan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan agar proses kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan secepat mungkin dan seluruh siswa dapat belajar segera di tempat yang nyaman dan juga aman. Perihal update terbaru mengenai korban jiwa yang ada di Kabupaten Cianjur, kami mendapatkan informasi dari Basarnas yang bekerja di lapangan bahwa sudah ditemukan lagi satu jenazah yang ada di kawasan Cicadas, Cugenang, Kabupaten Cianjur, yang merupakan seorang ayah dan juga anak yang menurut informasi sudah dilakukan 7 hari pencarian di kawasan Cicadas ini, dan hari ini sudah ditemukan satu korban jiwa. Berdasarkan informasi yang kami juga, korban jiwa langsung dibawa ke RSUD Sayang untuk dilakukan identifikasi dan proses DVI. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kembali lagi ke Ayu di studio. Ya, terima kasih Sri Wahyuni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi lain, di antaranya Bandung dikepung banjir. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami Jawa Barat. Hari ini kita lanjutkan dengan informasi lain, saudara. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Bandung sejak Selasa malam mengakibatkan sejumlah ruas jalan utama kota Bandung dikepung banjir setinggi 30 hingga 50 cm. Buruknya sistem drainase menjadi penyebab utama banjir. Beginilah kondisi banjir yang merendam sejumlah jalur arteri di kota Bandung, Jawa Barat Selasa malam. Banjir terjadi usai kota Bandung diguyur hujan lebat selama hampir 3 jam. Seperti halnya yang terlihat di kawasan Jalan Holis, puluhan kendaraan roda 2 yang nekat melintasi genangan air mengalami mati mesin, sehingga terpaksa didorong. Begitupun dengan kendaraan roda 4 yang mogok di tengah genangan air. Kondisi serupa juga terlihat di persimpangan Pasir Koja. Dari pantauan di lokasi, ketinggian air yang merendam badan jalan bervariatif mulai dari 30 hingga 50 cm. Kang, ini kejadian banjir ini sering Kang di sini Kang? Sering Pak, tiap kalau hujan gede kayak gini sering banjir. Kalau hujan kecil enggak. Ini luapan dari mana sih Kang? Luapan dari atas, paling ada bendungan yang itu solokan yang agak kecil itu luapan ke sini. Banjir yang merendam sejumlah wilayah di kota Bandung ini bukan kali pertama terjadi.
Saat hujan turun lebih dari 1 jam, beberapa ruas jalur arteri di Kota Bandung akan terendam. Buruknya sistem drainase serta banyaknya sampah yang menyumbat saluran air menjadi penyebab utama banjir. Demikian dilaporkan Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat. Saudara, pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTM milik PT Tirta Gembah Ripah yang berada di Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat jebol. Peristiwa ini diduga dipicu pergerakan tanah. Inilah video amatir yang menunjukkan jebolnya pipa air yang sempat beredar luas. Dalam video tersebut, air nampak terlihat keluar menculang tinggi di tengah-tengah area perkebunan. Berdasarkan informasi terakhir dari Polsek setempat, kondisi terakhir PLTM Cirompang yang berlokasi di Desa Bungbulang, Kecamatan Bunglang, Garut, tidak menimbulkan korban jiwa dan tak berdampak pada pemukiman warga lantaran lokasinya jauh dari pemukiman. Sementara itu, berdasarkan hasil analisa dari tim teknis perencanaan dari perusahaan bahwa kejadian tersebut diawali dari adanya pergeseran tanah 1 minggu sebelum kejadian yang berdampak pada posisi pipa berubah sehingga pecah dan menyemburkan air mengenai atap powerhouse mengakibatkan atapnya rusak. Akibat kejadian ini, untuk sementara perusahaan dihentikan sambil menunggu perbaikan pipa dan atap powerhouse. Juga kejadian ini pun tak berdampak kepada PLN Bungbulang, karena selain dipasok oleh PLTM Cirompang, juga dipasok oleh PLTM yang lain. Demikian dilaporkan Piat Supriyatna, TVRI Jawa Barat. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya kawinkan gelar Porprov dan Peparda. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Saudara, Kabupaten Bekasi membuat sejarah dalam percaturan olahraga Jawa Barat. Ini dibuktikan dengan keberhasilan mengawinkan gelar juara umum Porprov 14 dan Peparda 6 Jawa Barat. Mengunci 220 medali emas, 135 perak, dan 68 perunggu, memastikan Kabupaten Bekasi tampil sebagai juara umum Pekan Olahraga Paralimpik Jabar ke-6 yang berakhir hari ini. Keberhasilan ini tentunya menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Kabupaten Bekasi yang sepekan sebelumnya juga berhasil meraih juara umum Porprov 14 Jabar. Sukses Kabupaten Bekasi ini tak lepas dari dominasi cabang olahraga yang banyak memperlombakan klasifikasi dan tentunya medali yang diperebutkan atletik dan renang. Kabupaten Bogor menduduki posisi kedua dengan raihan 208 medali emas, 91 perak, dan 55 perunggu. Karena yang tahu tentang Bekasi ya tuan rumah. Saya di sini sebagai tamu otomatis hanya bisa membaca. Dan alhamdulillah seperti yang Akang lihat, pelaksanaan di sini berjalan dengan lancar. Ada sedikit permasalahan, itulah biasa. Nggak mungkin kita melaksanakan suatu event sempurna, tidak mungkin. Yang penting kita mendekati sempurna, itu yang paling bagus. Ini akan kedepannya juga akan saya rubah dari mulai jalanan, tempat VIP khusus difabel, itu nanti akan saya bicarakan sama pemerintah daerah. Kolam ini adalah kolam termasuk yang terbaik di Jawa Barat. Kalau kita tidak ramah dengan penyandang difabel, ya, sungguh sangat disayangkan. Kota Bandung yang sebelumnya ingin kembali merebut mahkotanya yang hilang di Kabupaten Bogor harus puas berada di posisi ketiga dengan raihan 104 medali emas, 93 perak, dan 85 perunggu. Meski pada ajang Peparda 6 ini dengan kompetisi rasa Peparnas, Kota Bandung masih menunjukkan eksistensi di 6 dari 12 cabang olahraga yang dipertandingkan. Demikian dilaporkan Komarudin, ADNI, TVRI Jawa Barat. Sementara itu, saudara, Kota Bandung finish di posisi ketiga pada pelaksanaan Pekan Paralimpik Daerah Peparda ke-6 Jawa Barat tahun 2022. Sementara juara umum diraih kontingen tuan rumah Kabupaten Bekasi. Pesta Olahraga Disabilitas se-Jawa Barat Peparda 6 tahun 2022 berakhir pada hari Selasa. Kontingen NPCI Kota Bandung yang berangkat dengan kekuatan 300 orang atlet finish di posisi ketiga dengan total perolehan medali sebanyak 102 keping emas, 97 perak, dan 79 perunggu. Atlet-atlet yang membela Kota Bandung murni binaan sendiri, tidak ada atlet dari provinsi lain.
Untuk agenda ke depan, atlet Kota Bandung dapat memperkuat tim Pelatda Jabar untuk persiapan Peparnas ke-17 Sumatera Utara tahun 2024. Sedikit evaluasi, memang banyak hal yang perlu harus kita perhatikan, terutama terkait dengan pelaksanaan. Itu nanti akan mungkin berharap MP Jawa Barat juga bisa evaluasi. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti ini lagi lah. Sementara itu, predikat juara umum diraih kontingen tuan rumah Kabupaten Bekasi, diikuti Kabupaten Bogor di posisi kedua. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat. Dispora Jawa Barat memperingati hari ulang tahun ke-51 Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menyelenggarakan Porkorpri yang bertempat di Sport Jabar Arca Manik. Pekan Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia atau Porkorpri Jawa Barat diselenggarakan di Sport Jabar Arca Manik. Event olahraga ini selain dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korpri ke-51 juga sebagai ajang silaturahmi antar anggota Korpri. Kegiatan ini berlangsung 1 hari dengan menyelenggarakan berbagai perlombaan seperti gerak jalan dan paduan suara. Ini tahun pertama kita mengadakan kegiatan seperti ini ya. Jadi kalau biasanya cuma upacara saja. Nah hari ini kita ada kegiatan-kegiatan lain dalam rangka meningkatkan silaturahim dan kebugaran. Ya, jadi ini bukan untuk mencari juara, tapi untuk meningkatkan kebugaran ASN. Makanya yang 50 tahun ke atas juga ini boleh bertanding karena ini tidak akan memacu jantung ya. Seperti gerak jalan. Gerak jalan itu tidak kecepatan tapi kerapihan. Nah, gitu seperti itu. Jadi santai aja. Para peserta terlihat antusias dalam mengikuti event olahraga ini, mengingat Porkorpri baru dapat kembali digelar pasca pandemi COVID-19 mereda. Demikian dilaporkan Ayu Wulandari dan Ade Edi, TVRI Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi lain, di antaranya KPK luncurkan 10 desa anti korupsi. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meluncurkan program Desa Anti Korupsi tahun 2022 yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Bertempat di Desa Banyu Biru, Kabupaten Semarang, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meluncurkan program Desa Anti Korupsi yang dibentuk pada sejumlah daerah di Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan dalam memberantas korupsi tidak bisa dilakukan satu lembaga, akan tetapi perlu adanya peran serta seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pencegahannya. Dan pembentukan desa anti korupsi ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat di daerah dalam pencegahan korupsi. Terlebih kasus-kasus korupsi banyak terungkap di daerah. Beralih ke informasi lain, Saudara, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Brigjen TNI Agus Subianto melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Sesko AD periode 2022-2025. Para kepengurusan baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif di masa mendatang bagi TNI. Bertempat di Gedung Profesor Satrio Sesko AD, Kota Bandung, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Brigjen TNI Agus Subianto melantik pengurus Ikatan Keluarga Alumni Sesko AD periode 2022-2025. Pada pelantikan struktur organisasi IKAS periode 2022-2025, Wakasat Brigjen TNI Agus Subianto melantik Brigjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan sebagai Ketua IKAS serta melantik Brigjen TNI Sabto Widi Nugroho dan Kolonel Infanteri Agus Widodo sebagai Wakil Ketua serta Sekretaris IKAS. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Brigjen TNI Agus Subianto berharap ketua serta pengurus yang baru dilantik semakin amanah serta menjadi jalan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Menurutnya di masa mendatang dihadapkan dengan tantangan dan tuntutan yang berat. Oleh karena itu, dengan terbentuknya kepengurusan IKAS dapat memberikan kontribusi positif baik bagi lembaga Sesko AD, TNI AD, dan TNI, serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Wakasat Majen TNI Agus Subianto meminta untuk mendukung seluruh program yang telah dicanangkan Ketua beserta pengurus IKAS sehingga dapat bermanfaat bagi alumni, Sesko AD, dan TNI Angkatan Darat pada umumnya. Demikian dilaporkan Abi Aditya, TVRI Jawa Barat. Saudara, sebagai sekolah penggerak angkatan pertama di Kota Bandung dan guna menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, SMAN 19 Bandung menggelar festival budaya berkolaborasi dengan komunitas budaya lokal. SMAN 9 Bandung berkolaborasi dengan komunitas budaya lokal Hong dan Tabo yang merupakan komunitas pelestari permainan tradisional Sunda dan rumah kreatif. Pada kegiatan ini, komunitas Hong dan Tabo menampilkan permainan-permainan tradisional diantaranya bedil jepret, kelom awi, dan kekerisan dari daun kelapa. Kegiatan festival budaya ini digelar sebagai momen kebersamaan agar siswa dapat lebih mengenal dan mencintai budaya lokal. Dan ini sebagai pembuka, kedepannya kita harapkan komunitas-komunitas itu terus bekerja sama, berkolaborasi, mewujudkan kecintaan para siswa terkait dengan budaya lokal dan juga kearifan lokal. Di momen ini juga dilakukan sejumlah kegiatan lainnya yang juga dihadiri Kepala KCD Wilayah 7. Dan ini juga salah satu langkah bagaimana mereka belajar mengunggah. Jadi tidak selalu mengunduh gitu, tapi mengunduh, kemudian analisis, kemudian sintesis, kemudian dia mengunggah. Para siswa juga menampilkan festival kuliner dan penampilan kolaborasi band, angklung, dan tarian daerah. Demikian dilaporkan Doni, TVRI Jawa Barat. Saudara, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung gencar memfasilitasi informasi lowongan kerja kepada para pencari kerja atau pencaker. Guna mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Bandung, melalui Dinas Tenaga Kerja Disnaker berupaya memfasilitasi informasi lowongan kerja kepada para pencari kerja atau pencaker. Job fair online yang keempat ini digelar di Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Para pencari kerja yang datang ke kecamatan tinggal mengikuti arahan yang telah disiapkan. Tak berbeda dari sebelumnya, di job fair online ini memfasilitasi kurang lebih 150 lowongan kerja dari 5 perusahaan di Kabupaten Bandung. Dan sekarang kita coba untuk job fair secara online. Nah, kendalanya job fair online ini tadi yang pertama kita coba itu semua masyarakat itu kita nggak dari luar Kabupaten Bandung juga kan terbuka. Borderless-nya kan ada ya, tidak ada lintas, jadi tidak ada batas. Sehingga yang dikhawatirkan itu bukan dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung para pencari kerja. Nah, sehingga kita buat terobosan job fair online ini kita coba batasin untuk dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya yang Kabupaten Bandung. Sebelumnya, angka pengangguran di Kabupaten Bandung tahun 2021 kemarin mencapai 8,31%. Di tahun 2022 ini menjadi 6,98%. Diharapkan ini dapat terus berkurang. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. Dan berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System atau ATCS Dinas Perhubungan Kota Bandung. Ya, saudara, berikut situasi terkini di 4 titik. Yang pertama ini di Stopan Paster. Cuaca di Stopan Paster terpantau cerah. Arus lalu lintas yang melewati stopan ini memang terpantau padat begitu. Kita bergeser ke Stopan Cikapayang. Seperti inilah arus situasi lalu lintas terkini di Stopan Cikapayang, di mana volume kendaraan yang melewati jalur ini terpantau cukup padat, apalagi menjelang sore hari. Dan selanjutnya ini merupakan situasi arus lalu lintas terkini di Stopan Kopo. Cuaca di wilayah ini terpantau cerah, tidak ada indikasi akan turun hujan pada sore hari ini. Begitu pula dengan arus lalu lintas atau volume kendaraan yang melewati Stopan Kopo juga terpantau lancar. Dan terakhir ini merupakan arus lalu lintas terkini di Stopan Gede Bage. Volume kendaraan yang melewati stopan ini memang terpantau padat. Antrian kendaraan mulai terlihat menjelang sore menjelang malam. Ya, kami mengimbau Anda untuk tetap berhati-hati tentunya. Dan saudara, informasi terkait perakiraan
informasi terkait arus lalu lintas tadi menandai jumpa kita dalam Jawa Barat hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.